Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas Sonawan. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 7, subtema 2, pemimpin idolaku. Di pembelajaran 5 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP di halaman 91 sampai dengan 98. Nah adik-adik, sebelumnya Karina mau menanyakan kabar adik-adik dulu nih. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan adik-adik. Nah sekarang kita sudah sampai pembelajaran 5. Kata Dayu, apakah menjaga persatuan dan kesatuan hanya tugas pemimpin saja? Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Nah ini ada bacaan ya adik-adik ya tentang tari daerah berpasangan ya. Nah, kemudian ada bacaan lagi unsur tari. Boleh adik-adik baca dahulu tentang gerak, tata busana, tata rias, ya iringan tari. Kemudian properti tari, tempat pertunjukan, ya. Kemudian berikutnya adik-adik diminta untuk melihat sebuah video tari, lalu perhatikan keunikannya, ya. Nah, ini disesuaikan dengan video yang adik-adik baca, yang adik-adik tonton ya. Lalu berikutnya, Karina akan membahas tugas adik-adik di bagian Ayo Berdiskusi, semangat bermusyawarah untuk mufakat yang telah dilakukan oleh warga sekolah Sudin merupakan pencerminan dari pengamalan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di kelompok adik-adik, ayo sampaikan contoh-contoh kegiatan bermusyawarah di lingkungan adik-adik. Nanti tulislah di tabel seperti ini ya. Nah, Karina sudah contohkan, nanti disesuaikan dengan kondisi gotong royong atau kondisi bermusyawarah di lingkungan adik-adik ya. Semangat kekeluargaan, bermusyawarah, dan gotong royong. Yang pertama, semangat kekeluargaannya adalah menjenguk teman sakit ya. Ini kemudian turut serta aktif membantu acara kegiatan warga, menerima keputusan penetapan Ketua Panitia Lomba Kemerdekaan RI, secara sukarela menyediakan konsumsi acara rapat pembangunan jalan desa. Lalu bagian bermusyawarah, berdiskusi menentukan siapa saja yang berangkat menjenguk teman. Kemudian bermusyawarah menentukan pembagian tugas kegiatan warga. Berikutnya bermusyawarah menentukan siapa yang menjadi ketua panitia acara lomba kemerdekaan RI. Lalu bermusyawarah dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam persiapan pembangunan jalan desa. Di bagian gotong royong membuat makanan bersama-sama untuk dibawa menjenguk teman sakit. Lalu turut gotong royong membantu mempersiapkan tempat acara kegiatan warga, bergotong royong membantu persiapan acara lomba kemerdekaan RI, kemudian turut bergotong royong membersihkan jalan desa yang akan dibangun. Kemudian dalam kehidupan di sekolah, musyawarah sangatlah penting. Kalian bisa bermusyawarah dalam berbagai kegiatan. Namun ada kalanya kalian tidak dapat melakukan musyawarah. Salah satunya adalah ketika kalian mengerjakan tes atau ujian. Diskusikanlah dengan kelompokmu tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan musyawarah dan kegiatan yang harus dikerjakan sendiri. Nah, buat di tabel seperti ini ya. Karina contohkan di sebelah kanan. Yang pertama yang bisa dilakukan dengan musyawarah, yaitu menentukan ketua kelas, menentukan pembagian piket kelas, merencanakan acara lomba kemerdekaan RI di sekolah, membuat kelompok kerja siswa. Yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah adalah mengerjakan ulangan atau ujian, melaksanakan tugas piket yang sudah ditentukan, membeli jajan atau makanan ringan, membuat tugas individu prakarya, dan izin pergi ke toilet. Karina kecilin dulu ya. Yang berikutnya ada bacaan yang judulnya Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Boleh dibaca dahulu adik-adik ya. Nah, berikutnya buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita di atas. Berikan pertanyaanmu kepada teman, tulis pertanyaanmu di tempat ini. Nah, Karina buat pertanyaan sekaligus jawabannya untuk contoh ya. Yang pertama, pertanyaannya bagaimana ciri-ciri fisik Ida? Jawabannya mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Pertanyaan yang kedua, apa alasan teman-teman memilih Ida sebagai atau menjadi ketua kelas? Jawabannya, karena Ida pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas. Lalu yang berikutnya pertanyaannya, kenapa Gugut resah ketika hendak ulangan matematika? Jawabannya adalah karena Gugut belum belajar. Yang berikutnya, karena buat banyak nanti adik-adik ambil contoh beberapa saja juga boleh ya.
Berikutnya pertanyaan contohnya, kenapa Gugut menendang kursi Ida dari belakang? Jawabannya, Gugut meminta bantuan contekan kepada Ida. Lalu yang berikutnya pertanyaannya, apa bujukan Gugut agar Ida mau memberi contekan? Jawabannya adalah Gugut akan memberikan uang 10.000 untuk uang jajan. Lalu berikutnya, mengapa Ida menolak permintaan Gugut? Jawabannya karena bagi Ida menyontek dan memberikan contekan adalah perbuatan yang tidak jujur, bahkan bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan. Nah, itu bagus sekali adik-adik ya contohnya. Berikutnya ini ada tentang pidato. Teks pidato sudah kita pelajari juga di pembelajaran sebelumnya ya. Harus memuat beberapa poin ini. Nah, boleh dibaca dahulu. Kemudian nanti di sini, nah ini contohnya adik-adik ya. Kamu dan teman-teman sudah melatih pidato, sekarang buat teks pidato tentang pentingnya gotong royong. Karina sudah buat contohnya. Di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini berkat kasih sayangnya kita dapat berkumpul bersama di sini. Yang terhormat Bapak atau Ibu Kepala Madrasah, yang terhormat Bapak atau Ibu Guru yang saya hormati, dan teman-teman serta adik kelas yang saya sayangi. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit data yang saya peroleh. Semoga dengan penyampaian data ini dapat mengunggah hati kita sebagai penerus bangsa. Berdasarkan studi Most Literate Nation in the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada bulan Maret tahun 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara yang diteliti soal minat membaca. Ya, nah kalau ini Karina buatnya tentang membaca ya adik-adik ya, ini contoh saja. Nanti adik-adik ganti dengan gotong royong ya. Kemudian jika rakyat Indonesia masih sangat rendah dalam hal minat membaca, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa? Hanya prihatin? Jika hanya prihatin yang bisa kita lakukan, maka seluruh pejuang-pejuang bangsa yang kini terbaring kaku di pemakaman akan hanya bisa menangis melihat cucu-cucu mereka sekarang telah ingkar nikmat. Tidak bersyukur atas jerih payah perjuangan para pahlawan yang dengan rela berkorban apa saja. Ya, nah ini contoh ya. Boleh adik-adik tuliskan contohnya. Nah, kalau yang ini bergotong royong dalam menggalakkan minat membaca adik-adik ya. Nih, boleh dituliskan. Kalau dirasa terlalu banyak, boleh juga kok disingkat lagi ya. Nah, ini ya, sampai di terakhir penutup. Demikianlah sedikit kata yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang sempurnanya, saya mohon maaf. Karena kesempurnaan mutlak hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.